Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati. Marilah sama-sama kita awali kajian pada malam ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian. Selanjutnya salawat dan salam mari sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bila pada malam yang berbahagia ini kita akan menyampaikan kajian yang menyangkut dengan kedudukan agama Islam itu sendiri. Agama Islam adalah agama yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, kata Rasulullah. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam itu. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang beragama dengan agama Islam tentu ikut tinggi bersama dengan Islam itu sendiri. Allah berfirman dalam giat-giat kita sehingga kita menjadi tinggi sebagaimana tingginya Islam itu. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam, masuk yang sempurna. Dan jangan pernah kita ikuti akan cara-cara syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ketika kita dari pagi, siang, malam hingga pagi kembali, kehidupan kita, istri, anak, dan keluarga kita semua, hidup kita dengan cara-cara Islami. Mulai daripada hal-hal kecil, misalnya berpakaian, cara makan, cara minum, cara berbicara, cara bergaul, hatta dalam bidang ekonomi, bagaimana transaksi kita ketika kita berjualan, tentunya dengan cara-cara Islam. Kita berpolitik dengan cara-cara Islam. Apalagi di dalam hal ibadah. Ketika kita beribadah, bermuamalah dan bermunakahah, semuanya dengan cara-cara Islam,
niscaya kita akan tinggi bersama dengan tingginya Islam. Sebagaimana orang-orang yang ada di bandara, pesawat itu terbang tinggi, orang-orang bersamanya yaitu penumpang pesawat ikut tinggi bersama pesawat itu. Tapi ketika kita hanya di bandara menyaksikan pesawat itu terbang, pesawat tinggi kita tetap berada di bandara. Kita tidak ikut tinggi bersama dengan pesawat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, agama Islam itu agama yang wajib kita hormati. Bahkan Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Man ibtagha ghairal islami dina fala yuqbala minhu." Siapa saja yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka Allah tidak menerimanya. Di dunia bisa saja kita beragama dengan agama yang lain. Kita diakui di dalam sebuah negara yang berdaulat, negara Pancasila. Tetapi nanti pada hari kiamat Allah tidak menerima selain daripada agama Islam itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah beragama dengan agama Islam. Mari agama itu kita hormati. Jangan kita hina. Jangan kita main-mainkan dengan agama. Jangan kita perolok-olokan akan agama itu. Baik di bidang ibadah, di bidang muamalah, dan di bidang-bidang yang lain, kita wajib menghormati agama dan syariat-syariat yang terkandung di dalam agama Islam itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya wa zakkir bih an tusala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kullu 'adlin la yuhad minha ulaika alladzina usilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai alat permainan dan sunda gurau. Misalnya di antara kita, teman-teman saudara-saudara kita, ada orang yang mempermain-mainkan agama. Agama itu sesuka-sukanya. Ketika dia beruntung dia beragama, ketika tidak beruntung dia tidak beragama. Ini namanya mempermain-mainkan agama dan sunda gurau. Sementara agama itu adalah sesuatu yang telah diberatkan, dibebankan kepada orang-orang yang sudah mukallaf. Tapi dia berani mempermain-mainkan agama. Apa kata Allah? Tinggalkan orang seperti itu. Misalnya agama dijadikan sebagai sarana untuk berpolitik. Ketika datang musim-musim pemilu, dia tidak pernah pakai peci, sekarang pakai peci. Tidak pernah pakai jubah, sekarang pakai jubah. Tidak pernah bersorban, sekarang pakai sorban. Tidak pernah pakai jilbab, sekarang berjilbab. Datang ke pesantren, menemui para kiai, para ulama, para ustadz dan ustazah. Datang ke panti-panti asuhan, bertemu dengan anak yatim dan pengasuhnya.
seolah-olah ia sangat sayang kepada agama, seolah-olah ia sangat peduli dengan agama itu. Orang tersebut adalah orang-orang yang beridentitas palsu, yang sesungguhnya ia benci kepada agama, hanya mempermain-mainkan saja untuk mencari keuntungan pada agama itu. Orang tersebut, kata Allah, tinggalkan saja. Namun ketika ada orang yang beridentitas benar, dari dulu memang dia sayang kepada agama, dia orang fasih membaca Al-Quran, dia punya ilmu tentang ilmu agama, sehingga ketika dia ke masjid bukan untuk berpolitik, tapi dia memang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk sholat berjamaah, apalagi mendengar dan mengisi kajian. Orang itu tidak mempermain-mainkan agama. Sesungguhnya memang dia adalah orang beragama itu sendiri. Itu yang patut kita bantu, kita contoh tauladani muslimin sekalian. Wa gharradhumul hayatud dunya. Orang-orang yang mempermain-mainkan agama itu adalah orang-orang yang telah ditipu oleh kehidupan dunia. Dunia segala-gala baginya. Ketika dia kaya, ketika dia menang, ketika dia mendapat kesempatan, kedudukan dan sebagainya, seolah-olah dunia segala-gala buat dia. Dia lupa kepada Allah, lupa kepada hari akhirat. Orang tersebut telah dipermainkan oleh dunia sehingga berani mempermain-mainkan agama itu sendiri. Apa kata Allah kepada kita dan saudara kita yang seperti itu? Wazakir bih. Ingatkan orang tersebut dengan Al-Quran. Ketika ada saudara kita yang mental seperti itu, ingatkan dengan Al-Quran. Semoga dia tidak terjerumus ke dalam neraka bima kasabat, dengan apa yang telah ia kerjakan. Karena orang-orang yang mempermain-mainkan agama Islam, Bapak Ibu sekalian, orang itu akan jadi penghuni neraka. Laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'. Tidak ada bagi seorang pun yang bisa melindungi dan bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat yang bisa menolong dan membantu daripada azab kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'dil kullu 'adlin, dan jika kita menebus dengan bermacam-macam tebusan, la yuqad minha, Allah tidak menerima tebusan itu. Nanti pada hari kiamat kita punya harta, kita punya anak, lalu kita tebus Allah dengan berbagai macam tebusan, Allah tidak menerima tebusan. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah ingatkan kita pada ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak. Kita punya harta banyak, kita punya anak banyak dan hebat-hebat, semuanya berhasil di dunia, namun tidak ada manfaatnya, sirna sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang bermanfaat pada hari itu adalah orang-orang yang datang bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang salim.
Apa mana hati salim Bapak Ibu sekalian? Hati yang bersih daripada kesyirikan. Hati yang bersih daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kita hiasi dengan iman dan amal soleh. Itulah yang beruntung. Lain daripadanya semua tidak bermanfaat. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, Allah pula mengingatkan kita dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ke-10 dan ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hancurkan hidupmu dengan anak, dengan istri, dengan keluarga dan harta. Kita punya anak, kita punya harta. Namun dengan harta itu jangan membuat kita hancur Bapak Ibu sekalian. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Siapa saja yang melakukan demikian, maka orang itu termasuk orang yang amat rugi Bapak Ibu sekalian. Harta banyak kita peroleh dengan berbagai macam cara, kita kumpulkan dalam bentuk uang tunai, dalam bentuk rekening, dalam bentuk emas, intan berlian, dalam bentuk-bentuk yang lain yang sudah kita kumpulkan. Namun jangan kau jadikan harta itu untuk menghancurkan akan hidupmu, kata Allah. Makanya Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Berinfaklah daripada apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum bahwa datang kepadamu oleh yang namanya maut. Fayaqula, maka orang-orang mati itu berkata, ketika kita sudah mati meninggal dunia, kita bermohon-mohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas sholihin. Ya Tuhan, andai kata Allah bisa menunda kematianku sebentar lagi, seminggu lagi, 1 hari lagi, 1 jam lagi, saya akan bersedekah dan aku menjadi orang soleh. Makanya orang mati Bapak Ibu sekalian yang paling suka dia adalah mau hidup kembali buat sementara waktu untuk menginfakkan harta semuanya. Namun nasi jadi bubur. Apa kata Allah pada ayat yang terakhir di surah Al-Munafiqun itu? Wa la yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak pernah menunda-nunda kematian apabila sudah tiba ajal. Dan Allah sangat teliti dengan apa yang telah kita persembahkan kepada Allah ketika kita masih hidup. Bapak Ibu sekalian, makanya nanti pada hari kiamat, wa in ta'dil kullu 'adl la yukhad minha. Ketika kita menembus dengan berbagai macam tebusan, Allah tetap tidak menerima tebusan itu. Ulaikal ladzina busilu bima kasabu. Orang tersebut adalah akan terjerumus ke dalam neraka dengan sebab usahanya ketika dia hidup. Ketika jadi penghuni neraka Bapak Ibu sekalian, lahum syarabum min hamimin.
bagi penghuni neraka itu mendapat minuman, Pak, daripada air yang sangat panas, yang sangat mendidih, 1000 derajat lebih panasnya. Wa azabun alim, dan mendapat azab yang sangat pedih dengan apa yang mereka kufurkan ketika hidup di muka bumi ini. Bima kanu yakfur. Dari itu muslimin sekalian, Allah berfirman pada di ayat yang ke-71 di surah Al-An'am, Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Katakan wahai Muhammad, apakah kita akan menyembah kepada selain Allah? Siapa itu? Ma la yanfa'una wa la yadurruna. Sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat kepada kita dan tidak dapat memberi mudarat. Ketika kita menyembahnya tidak bermanfaat, ketika kita menolak menyembahnya tidak dapat memberi mudarat. Wa nuradu ala aqabina, dan kita kembali ke belakang kepada kemusyrikan. Ba'da idh hadanallah, sesudah kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Kalladzina stahwadhu syayatinu fil ardi hayrana, sebagaimana orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan karena bingung hidup di muka bumi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari salah seorang sahabiyat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, "Ya Aisyah, kenapa Allah menggoncangkan bumi ini? Kenapa terjadi gempa bumi?" Aisyah menjawab, ada 3 hal. Yang pertama, ketika masyarakat sudah melegalkan minuman keras. Di mana-mana masyarakat sibuk dengan minuman keras, morfin, ganja, narkoba, dan lain sebagainya. Para pembesar kayanya dengan narkoba, dengan judi, bahkan menghasilkan berbagai macam perkara dengan hasil judi. Kemudian masyarakat sudah banyak yang berzina, melegalkan zina, bahkan LGBT. Kemudian masyarakat kebanyakan makan haram, makan riba. Orang-orang pada makan riba. Dari pagi, siang, malam transaksi ekonomi, transaksi riba. Bahkan sudah dianggap riba itu biasa-biasa saja. Namun apa kata Nabi? Dirhamun riba yakulun nasu wa huwa alimun. 1 dirham manusia makan riba dan itu dia tahu, itu lebih besar dosanya ketimbang berzina 33 kali. Jadi orang-orang pada melegalkan riba, transaksi riba tiap hari. Dan orang sampai berpikir, sulit sekarang untuk mencari uang halal. Maka kita berpaling kepada riba. Kalau sudah seperti itu, kata Aisyah, Allah akan menggoncangkan bumi. Sekarang kita lihat, kemarin terjadi gempa di Cianjur, Jawa Barat. Di sana apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian?
bukannya makan riba, bukannya berzina, bukannya minum khamar, tapi mereka pada murtad. Itu lebih besar. Murtad adalah dosa yang paling besar. Bahkan Nabi mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang murtad, hukumnya pancung. Allah memberikan gempa bumi. Di sana ada satu kampung yang semuanya pada murtad. Mereka diberikan sawah, diberikan uang, maka murtad. Di berbagai kampung yang ada, kecamatan yang ada di Cianjur itu. Sama-sama kita baca. Kenapa terjadi gempa di Palu berapa tahun yang lalu? Sama-sama kita tahu. Karena berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang disesatkan oleh syaitan di dalam bumi karena heran, karena bingung hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian, Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-65. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yulbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakan wahai Muhammad, Allah itu mampu mengirimkan azab kepadamu min fawqikum, dari atasmu. Allah mampu mendatangkan azab dari atas, Bapak sekalian. Kal hijarati wasyaha, seperti batu dan petir yang pernah Allah kirimkan kepada kaum Samud, kepada kaum Nabi Saleh. Bahkan ingat, ketika menjelang Nabi Muhammad lahir, Raja Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Raja Abrahah itu adalah orang Yaman. Di sana dia bangun satu bangunan yang sangat hebat. Tujuannya adalah ingin menandingi Ka'bah yang ada di Makkah. Di mana Ka'bah itu merupakan situs yang sudah lama sekali orang-orang datang mengunjunginya pada waktu itu hingga hari ini. Sehingga masyarakat setempat bisa berjualan makanan dan barang-barang dagangan lainnya. Orang bisa makmur sekitarnya, kenapa? Karena ada Ka'bah. Abrah bangun di negerinya satu bangunan yang hebat, namun tidak kunjung orang mengunjunginya. Abrahah berkesimpulan bersama dengan bala tentaranya datang dengan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah, Bapak Ibu sekalian. Di perjalanan mendekati Makkah, Abrahah merampas harta-harta masyarakat. Ada onta, ada kambing, ada biri, ada gandum dan bermacam dirampas oleh Abrahah dengan pasukannya. Begitu mendekati Ka'bah, Abrahah bertemu dengan Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Abdul Muttalib, ya kenapa? Kulaporkan kepadamu, hari ini kami ingin menghancurkan Ka'bah di bawah kepemimpinanmu. Dengan lantang Abdul Muttalib menjawab, ya Abrahah, itu Ka'bah bukan punya saya. Ka'bah ada yang punya, Allah Subhanahu wa taala. Namun
binatang-binatang ternak yang telah kamu rampas, kembalikan. Itu adalah punya rakyat kami. Kembalikan semua. Ka'bah silakan kau hancurkan, itu bukan punya kami, punya Allah. Abrahah mengembalikan semuanya. Semua hasil rampasan dikembalikan kepada yang punya. Lalu dia mendekati Ka'bah, hendak menghancurkan. Ketika dia mulai serangan, rupanya datang serangan Allah dari atas. Datang burung ababil, Bapak Ibu sekalian. Yang di kakinya masing-masing punya 2 batu. Tarmihim yahijaratim min sijil faja'alahum kasfim ma'kul. Ababil itu melontarkan akan batu itu daripada sijil kepada raja dan tentara Abrahah bersama dengan kudanya. Ketika itu muslimin sekalian, faja'alahum kasfim ma'kul, maka Allah jadikan mereka bagai dedaunan yang putus-putus, bagaikan tepung, Bapak Ibu sekalian, mendadak semuanya terkapar. Itu dengan berkat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi malam itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang Mekah pada mengungsi. Ketika Abrahah datang pada mengungsi, termasuk ibunya Nabi Aminah. Setelah selesai peperangan, Abrahah sudah hancur, mereka pulang semua. Sedang-sedang orang-orang menyaksikan gajah pada putus-putus, nampaklah cahaya bersinar di rumah Nabi. Nabi lahir. Maka dikatakan tahun fil, yaitu tahun gajah. Itu Allah datangkan azab min fawqikum, dari atasmu muslimin sekalian. Au min tahti arjulikum, Allah juga mampu mengirimkan azab dari bawahmu dengan gempa, longsor dan bermacam-macam yang lainnya. Bahkan bumi menelan manusia sekalipun. Ingat Bapak Ibu sekalian tentang azab nih. Dulu pada masa Nabi Musa ada seorang kaya raya, Pak, yang namanya Qarun. Qarun itu kaya raya. Tidak ada bandingan sampai hari ini Pak kayanya. Ada 70 ekor kuda, tugasnya membawa kunci gudang. Coba bayangkan berapa banyak gudangnya. Yang isinya emas, intan, berlian. Tapi si Qarun itu pelit Pak, luar biasa. Satu hari Nabi Musa memerintahkan petugas Baitul Mal untuk mengambil zakat pada Qarun. Aduh, ambil zakat. Ketika sampai petugas Baitul Mal ke Qarun, Qarun menolak mentah-mentah. Di samping dia pelit tak memberikan, dia pun marah dan benci kepada Nabi Musa. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, turun ayat tentang zina. Karena ayat yang menyangkut zina Bapak Ibu sekalian, antara Al-Quran dan Taurat sama Pak. Sama isinya. Apa isinya? Kalau orang yang sudah berzina, sudah kawin berzina, hukumnya rajam sampai mati. Orang yang belum kawin berzina, hukumnya cambuk 100 kali, sama Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi Nabi Musa mengumpulkan masyarakat, menyampaikan ayat yang menyangkut dengan perzinahan dalam satu lapangan besar. Qarun sudah menyiapkan seorang perempuan cantik, Pak. Diajak seorang perempuan cantik pura-pura hamil. Dia pura-pura hamil. Sedang Nabi Musa berceramah tentang zina, tentang hukuman zina, tentang ukubat zina, Qarun mengatakan, "Hei Musa, apakah ceramahmu itu kepada kamu, kepada kami, atau kepada siapa?" Musa menjawab, "Untuk kita semua."
untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua. Itu perempuan, apa kau lakukan itu? Bangunlah perempuan tersebut, Pak. Bangun perempuan itu. Tujuan kau ingin mempermalukan Nabi Musa. Namun perempuan itu mendapat hidayah, Pak. Dia tidak berpihak kepada Qarun, dia berpihak kepada Nabi Musa. Kalian, saya tidak disentuh oleh Musa. Dan saya tidak hamil. Ketika itu Nabi Musa marah. Musa mengambil tongkatnya, menekan bumi. Qarun i'u libumu, Pak. Sampai ke pinggang. Rupanya Qarun itu belum menyerah. Kamu Musa ya, ingin kamu bunuh yang punya, kamu mengambil harta semua. Kapoh lo neco harta lo. Musa masih marah, Pak. Ngambil tongkat ditekan lagi, tup. Qarun dan hartanya ditelan bumi semuanya, Pak. Maka banyak sekali harta Qarun, Pak. Tapi beda gengon di Mesir. Itu apa sekalian? Au min tahti arjulikum. Atau Allah kirimkan azab di bawah telapak kakimu. Au yulbisakum syi'a. Bisa juga Allah mencampurkan kamu dalam kelompok yang saling bertikai. Ada kelompok yang saling bertikai satu dengan yang lain. Kita di tengah-tengah. Tajak ugle cok rimung, tajak ukrung cok buya. Kau tajak. Ini azab Bapak Ibu sekalian. Wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'din. Dan merasakan sebahagian kamu akan keganasan sebahagian yang lain. Kita yang di tengah-tengah akan merasakan dua orang yang saling bertikai, Bapak Ibu sekalian. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepadamu akan tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kuasa kami. La'allahum yafqahun, semoga mereka dapat memahami. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, Allah menyampaikan pesan kepada kita dalam surah Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang yang selalu beramal soleh. Apa itu? Anna lahum jannah. Bagi mereka itu adalah mendapat surga. Makanya muslimin sekalian, Allah mengirim Rasul kepada kita. Rasul tidak memberikan apa-apa kepada kita. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin. Kami tidak mengutuskan para rasul kecuali membawa kabar gembira dan kabar takut. Itu saja. Apa kabar gembiranya? Man amana bil jannah wa man kafara bin nar. Orang-orang yang beriman mendapat surga dan orang-orang yang tidak beriman tentu mendapat neraka. Itu saja tugasnya. Faman amana waslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka siapa saja yang beriman dan beramal soleh, fala khaufun alaihim. Orang itu tidak takut di dunia. Orang-orang yang senantiasa beriman dan senantiasa beramal soleh, hidup ini tidak merasa takut, nyaman-nyaman saja. Walahum yahzanun. Nanti pada hari kiamat kita tidak merasa gundah. Berbagai macam azab Allah dahsyat, kita aman-aman saja, Pak. Orang beriman dan orang-orang beramal soleh. Jadi makanya kita tidak minta apa-apa sama Nabi Muhammad SAW, tapi dia hanya menyampaikan kepada kita kabar gembira dan kabar takut.
Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin. Faman amana waslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Terima kasih. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Kenapa teh? 2 menit. Oh, oke panjang mantap. Anali. Karena waktu juga, maka demikianlah kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.